Sampai nak sinau bapakoh, tapi sampai nak janut kula, tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirannya itu digo keramik, digo alat wudu, digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus gue acara makan-makan itu untuk 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak pernah. Padahal yang Bapak Kof itu niyatul wakif itu bimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata, ada tamu saya, wong sugih, kebetulan dia waras, uteknya waras tapi lakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nah ini kisah nyata. Gus, di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu tentang daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta ya. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90 juta. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok jawab jujur apa basa-basi perkara tamu. Jujur Gus. Oh tak pamuk. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, Cek Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek NU MTA nyumbang. Krungu mubalek MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA ya nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Kere rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Artinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sirot. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin yatim. Paham itu? Loh saiki jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia, wah 15 juta mun ngotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu bedo apa ormas. Bahkan sing biasanya medhit lah disebut yatim itu nyumbang. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemenang sing dibu ayu kan malah. Iku cara nah itu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya, ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ tuh haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habi Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah. Tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif. Itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku ya janggal, sampai tua. Padahal kalau riyen Rais Muin, bareng suwe-suwe orang janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter Sugih, nyumbang. Ndekne ku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal nang masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho karena gak sesuai bayangane dene. Saiki misalnya ke wong Wahabi nyumbang masjid bayanganmu ora ono bid'ah ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah iku masjidku. Sehingga karena tadi
betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, itu paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh mu'en itu kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran mu'en ulama. Nak Syafi'i iki Hanafi kan mirip-mirip lah, aja contone aja iku, maksudnya contone iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas. Lho ya kan ekstrim. Ayo jajal sampean, misalnya sampean nusuke. Dokter nusuke. Masa Gus keliru ngamal. Sampai saking kelurune ngamal baru kayak itu kula. Munggo semunggo. Lo jadi duit yang sama tak sumbang lo jiran. Moh kowe kakek syarat aku perkarane kok. Suatu saat madzhabku beda aku muni getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beda madzhab getun tenan. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, ikhlas tak? Enggak jawab ya, enggak usah jujur. Atau sebaliknya, sampai berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Baru itu dikelola takmir, sekarang tahlil. Ya Allah, dari sarang bid'ah. Wakullah bid'atin dolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul wakif atau nasul wakif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus dipidatoni wong sing terkenal selawat tertentu, gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten niku terus dipidat ya beda-beda, mesti kan panjang. Tapi sing sugih wis sae tenan. Lah nggih Gus kula takoki wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wis wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis ta. Kok umur tak ijo. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus, nek ana pengajian tetep pengajian tak bayar dhewe-dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus, maksudnya wis mamang dhewe. Alah ta ora, alah ora. Engger takok kiye-kiye dijawab halal, sadate ngono ora apa. Tapi dekne cek mamang. Jawabe basa basi tak tenan. Nek kula cangkem elek tak jawab tak. Jujur. Kowe takok basa basi apa tenan? Tenan. Tak jawab. Tobat alhamdulillah kok tobat. Ini penting kula aturno karena kita harus terlatih dengan hukum ya. Kalimatul wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah nggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak bapak. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sing sitok darani misalnya tahlil sunat, sing sitok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong do lali wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula pe tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bab wakaf. Dan tadi sampai dikatakan bahwa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid bar Jumatan nono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahate bar Jumujum apa subuh nono kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai saiki pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dhekne wedi. Wedi mengikat ta. Napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang, kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji, nggih seneng ngaji. Niku ngamal dhuwit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kula biasa tuku kitab kerdusan.
daerah tertinggal kalau tukokno pesolatan tak tukokno akidah itu lamun kerdusan tak bagi nang desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku Gus. Dikira rapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung telu. Aku ora pakanan wis sirahku ngelu. Dhuwit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas ustaz amal lo ikhlas kok keberatan. Menawa wali ada sampai harus seneng mangan-mangan. Krungu dhuwike digo tuku kitab, aku ora kitab wis ngelu. Ora iso maca. Iku walian iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara ini yang harus. Ewae kula suwun siapa saja yang ngaji saya. Nah, ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang lalu. Itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu? Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia pokoknya pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta. Saldo itu 700 juta. Ya suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh enggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah tidak butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo gak dipakai. Nah, itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo gak dipakai. Terus ada masjid-masjid daerah yang betul. Nah, kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu. Karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama. Apa mana nak 700 juta ditabung ning bank. Duit dikelola terus ra dadi masjid. Malah panjang. Ya saya bilang ini ijtihad. Kamu tidak harus setuju. Cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama